Sahabat, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana caranya sebuah makanan, obat, atau kosmetik bisa dinyatakan aman untuk digunakan? Jawabannya ada di balik pintu laboratorium BPOM. Setiap bahan makanan, obat, hingga kosmetik yang beredar di pasaran harus melalui proses pengujian untuk memastikan keamanan bagi masyarakat. Nah, hari ini saya berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk melihat secara langsung bagaimana prosedur pengujian itu dilakukan. Selamat datang di Balai POM, ada yang bisa kami bantu? Maaf, saya mau ketemu Pak Mirsa, boleh? Iya boleh. Sebelum sudah janji. Sudah, saya Fadiasis dari Di Inspirasi. Oh iya. Oke. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Tapi Bu, ini nomor antriannya sedang kami nunggu di sebelah sana. Baik, terima kasih. Terus kita berikan kartu antrian dan kita akan menunggu. Kesehatan kita sehari-hari ternyata sangat bergantung pada ketelitian para penguji di laboratorium. Dari makanan yang kita santap, obat yang kita konsumsi, hingga kosmetik yang kita gunakan. Semuanya harus melewati serangkaian tes. Nah, di BPOM Mamuju inilah proses itu berlangsung. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana prosedurnya. Sahabat, di balik sebuah produk yang aman untuk digunakan, ada kerja keras dan ketelitian para tenaga ahli di laboratorium. Hari ini saya berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Mamuju, Sulawesi Barat untuk menyaksikan secara langsung bagaimana sampel makanan, obat, dan kosmetik diuji sebelum sampai ke tangan kita. Prosesnya ternyata tidak sederhana. Ada standar yang harus dipenuhi, peralatan canggih yang digunakan, hingga tenaga ahli yang teliti dalam setiap langkah. Nah, sahabat bayangkan, satu kesalahan kecil saja bisa berpengaruh pada kesehatan banyak orang. Karena itu, di sini, di setiap sampel ditangani dengan penuh kehati-hatian. Setelah mendapatkan sampel, selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk diuji menggunakan berbagai metode ilmiah. Pada bahan makanan dilakukan uji kandungan gizi, bahan tambahan, hingga kemungkinan adanya zat berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Pada obat, dilakukan uji kualitas, kadar zat aktif, serta keamanan dari efek samping. Sedangkan pada kosmetik, diperiksa kandungan bahan yang mungkin berisiko bagi kesehatan kulit dan tubuh, seperti kandungan merkuri, hidroquinon, hingga bahan berbahaya lainnya dipastikan tidak melebihi ambang batas. Hasil uji kemudian dianalisis oleh tenaga ahli. Data yang diperoleh dibandingkan dengan standar keamanan nasional dan internasional. Validasi ini penting agar produk benar-benar aman sebelum dipasarkan luas.
Jika hasil pengujian menunjukkan adanya pelanggaran, BPOM akan mengambil langkah tindak lanjut mulai dari penarikan produk hingga sanksi bagi produsen. Sebaliknya, produk yang lulus uji akan mendapat rekomendasi aman untuk digunakan masyarakat. Ya sahabat, di sini saya juga tertarik karena di sini ada sebuah lemari dan ini adalah lemari pajang ya, Ya, pemirsa ya. betul, lemari pajang. Ini fungsinya untuk apa Pak Mir? Ini kalau ada tamu yang lagi nunggu ataupun lagi konsultasi, mereka bisa lihat bahwa ada produk-produk yang sudah dipublish oleh Badan POM, yang sudah ditarik, yang sekiranya ini diketahui masyarakat berbahaya kalau kita konsumsi, karena ini termasuk produk-produk yang ilegal, yang tidak ada izin edar Badan POM-nya ataupun yang pernah ada izin BPOM-nya kemudian teridentifikasi mengandung bahan yang dilarang, itu ditarik, kemudian itu dijadikan public warning kepada masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa produk-produk ini adalah produk yang dilarang dan bahaya untuk dikonsumsi. Gitu ya. Seperti Zam-Zam, itu sebenarnya ada yang beredar di masyarakat itu yang ada izin BPOM-nya. Tapi yang di lapangan yang kami temukan ada yang produknya menyerupai Zam-Zam. Setelah kita cek, telusuri labelnya tidak ada izin BPOM-nya dan tidak ada barcode yang menandakan bahwa itu legal. Ini jadi, satu rumah produksi atau? Ini yang kami identifikasi memang banyak beredar di pasar-pasar yang kemungkinan ini produk-produk yang bukan dari sumber resminya. Jadi ya, jadi ini ada beberapa yang mereka palsukan yang menyerupai produk ini sehingga masyarakat kira itu sudah ada BPOM-nya, padahal sebenarnya masyarakat harus lebih teliti lagi mengecek ada tidak BPOM-nya, barcode-nya pas di scan itu menunjukkan legalitasnya yang Jadi untuk mengetahui pemirsa bahwa produk ini ada BPOM-nya di barcode ya? Iya, harus pakai BPOM mobile, barcode dan dimasukkan juga nomor izinnya di dalam BPOM mobile itu sehingga kita bisa mengecek betul-betul memang memvalidasi bahwa produk itu memang ada BPOM-nya atau valid terdaftar di BPOM. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua barang yang beredar di masyarakat itu berasal dari satu sumber. Karena sumber yang satu bisa jadi berizin tetapi ada produk-produk lain dengan merek yang sama tetapi tidak berizin. Betul ya, ada produk-produk yang serupa yang kemungkinan dipalsukan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengelabui masyarakat dalam hal ini memakai merek tersebut padahal tidak ada tertulis BPOM-nya secara resmi dan di scan pun tidak menunjukkan hasil yang valid. Nah ini juga ada salah satu produk yang sangat familiar di masyarakat. Itu bisa dijelaskan sedikit pemirsa? Nah ini seperti ini ponsnya pasti orang pada tahu. Kita pasti bisa membedakan mana pons yang asli, mana pons yang palsu. Dari sini kita tidak akan menemukan barcode dari BPOM yang resmi, kemudian tidak ada izin edar BPOM RI NA-nya yang menunjukkan bahwa itu terdaftar di Badan POM. Kalau kita buka semuanya memang memperlihatkan, mengindikasikan bahwa produk itu palsu. Jadi packagingnya sudah beda ya? Packagingnya sudah beda dan tidak ada tertera keterangan label yang lengkap, termasuk nomor izin BPOM, barcode, 2D barcode dari BPOM yang untuk menvalidasi produk tersebut memang betul-betul legal. Jadi ini sama halnya dengan Zam-Zam tadi ya, bahwa ada produk yang diedarkan di masyarakat dan itu tidak berizin dan ternyata bisa dikatakan bahwa produk ini palsu. Betul, palsu. Jadi ada beberapa memang produk yang dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dipalsukan ya, dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya sahabat, mungkin bisa diperhatikan bahwa kalau ingin membeli produk seperti merek yang ini, sahabat semua sudah disampaikan tadi pemirsa dari pihak BPOM Mamuju di Sulawesi Barat, bahwa harus kita kenali dulu, dilihat barcode-nya, kodenya dan segala macamnya, diperiksa packaging-nya, paketnya seperti apa, dan ditakutkan karena ada paket yang palsu. Hati-hati Ki dalam membeli. BPOM mengajak masyarakat untuk selalu menjadi konsumen cerdas dengan melakukan cek klik sebelum membeli.
1. Cek kemasan. Periksa kondisi kemasan, pastikan tidak rusak, bocor, atau berubah warna. 2. Cek label. Baca label dan teliti. Informasi bahan, cara pakai, hingga peringatan harus jelas. Ketiga, cek izin edar. Pastikan ada nomor izin edar dari BPOM. Nomor ini bisa dicek langsung melalui aplikasi Cek BPOM di smartphone Anda. 4. Cek kedaluarsa. Perhatikan tanggal kedaluarsa. Jangan sampai membeli produk yang sudah melewati batas aman konsumsi. Jadilah konsumen cerdas, karena keamanan produk bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran kita bersama. Sampai jumpa, terima kasih.